Oke, kita mulai. Yang pertama, kita lihat ke bab 7. Bab 7 itu ada di halaman 318 sampai 319. Ya, itu latihan bab 7. Di sini kita ngomongin soal saham biasa dan saham preferen. Nah, untuk yang nomor 1 ini agak pakai logika gitu ya. Jadi PT Keuangan ini mempunyai saham preferen yang beredar sebanyak 3.000 per lembar. Yang beredar, jadi banyaknya saham preferen yang beredar itu 3.000. Nilai nominal saham preferen itu 100 dan dividen tahunan ada 8%. Ya, jadi kalau dividen tahunan 8% dari saham preferen itu adalah berarti 8% dari nilai nominalnya gitu ya. Jadi kalau nilai nominal per lembar dari saham preferen 100, maka kalau dibilang dividen tahunan 8%, berarti dividennya itu adalah Rp8 gitu ya. Rp8 per lembar saham preferen. Nah, kemudian ini nih, pemegang saham preferen turut berpartisipasi sama setiap lembaran dengan pemegang saham biasa dalam pendapatan dividen tahunan bila dividen saham biasa melebihi 9 per lembar. Perusahaan mempunyai 5.000 lembar saham biasa yang beredar. Nah, di sini ada kondisi di mana yang namanya pemegang saham preferen itu turut berpartisipasi sama gitu ya dalam pendapatan dividen itu hanya jika dividen saham biasanya telah melebihi Rp9 per lembar. Jadi ceritanya itu kalau misalkan dia punyanya saham preferen, maka dia didahulukan gitu ya. Jadi istilahnya alokasi dividen untuk saham preferen itu beda lah dengan yang saham biasa gitu. Tetapi gitu ya, contohnya di kasus ini ceritanya si pemegang saham preferen itu udah dapat pokoknya sekian gitu. Udah dapat pokok dividennya dia sendiri sekian, nggak disebut gitu ya. Jadi ketika di abjad A kita lihat bahwa di sini ada pembagian dividen sebesar 100.000, itu sebetulnya semuanya tuh untuk yang pemegang saham biasa aja gitu ya, karena saham preferen itu udah punya alokasinya sendiri sebelumnya di luar 100.000 ini gitu. Tetapi jika dividen per saham biasanya telah melebihi 9, nah sisa dividennya itu harus bisa dibagiin ke saham preferen juga secara proporsional gitu. Jadi kalau ditanya berapa total dividen per lembar saham untuk preferen dan biasa, pertama-tama kita coba dulu hitung yang biasanya ya, yang biasanya. Kita hitung total dividen per lembar saham biasa. Jadi ingat bahwa si Rp100.000 ini tuh dividen untuk semua gitu ya, untuk semua lembar saham. Kita hitung dulu untuk per lembar sahamnya berapa gitu. Jadi tinggal tadi 100.000 dibagi dengan jumlah lembar saham dia yang saham biasa aja ya, itu ada berapa? Dibilang di situ kan 5.000 ya, perusahaan punya 5.000 lembar saham biasa. Jadi 100.000-nya dividen itu dibagi 5.000 dulu biar dapat per lembar sahamnya itu dividennya Rp20. Nah, Rp20 ini per lembar saham biasa ini kan sudah melebihi 9 ya. Kalau udah melebihi 9, maka 9 ini udah batas maksimum gitu sebetulnya. Batas maksimum yang bisa diterima oleh saham biasa, sisanya itu dibagikan kepada saham preferen juga secara proporsional ya. Jadi sebetulnya 9 per lembar berarti kan alokasi dividen keseluruhannya, berarti kalau kita punya 5.000 lembar saham biasa itu ada berarti tinggal dikaliin aja 9 kali 5.000. 9 kali 5.000 itu Rp45 ya. Nah, dia Rp45.000 ini diambil dari 100.000 tadi dividen yang diumumkan keseluruhan gitu. Nah, jadi 45.000 ini diambil, masih ada sisa 55.000. 55.000 ini harus dibagikan kepada pemegang saham preferen juga gitu. Ya. Dan saham biasa. Tapi secara proporsional begitu. Karena batas maksimumnya tadi lagi-lagi Rp9. Jadi gimana cara ngitungnya biar proporsional? Cara penghitungnya kita jumlahin dulu jumlah saham biasa dan preferen yang beredar itu berapa totalnya. Yang biasa tadi kan 5.000. Tambah yang preferen itu di sini dibilang ada 3.000 lembar ya di atas. Jadi total baik biasa maupun preferen ada 8.000. Nah, biar proporsional gitu ya. Si 55.000 tadi pembagiannya secara proporsional, rumusnya seperti ini. Gitu. Untuk yang saham biasa gitu ya, sisa dividen untuk saham biasanya dari 55.000 tadi, untuk yang saham biasa itu proporsinya cuma 34.375 gitu.
Ya, gimana caranya ini? Jumlah lembar saham dia itu yang biasa 5.000 dibagi total saham, lembar saham yang beredar itu berarti kan 5/8 dikalikan 55.000 gitu. Jadi pasti gitu ya, pasti si dari 55.000 tadi proporsi yang si saham biasa ini pasti lebih gede tetap jatuhnya karena dia jumlah sahamnya juga lebih gede ya, 5.000 dibanding 3.000 gitu. Jadi harus proporsional. Sedangkan yang saham preferen itu lebih sedikit, dari 55.000 itu dia cuma dapat 20.625. Dapatnya dari saham dia cuma 3.000 dibagi 8.000 total dikali 55.000 juga gitu. Nanti kalau ditambahkan dua angka ini ditambahkan itu akan 55.000 kok. Udah gitu. Jadi sekarang udah tahu nih proporsi-proporsinya ya. Untuk yang sisa saham 55.000 ini. Tinggal ini jawab yang terakhir, berapa dividen per lembar saham biasa, berapa dividen per lembar saham preferen. Karena yang biasanya itu tadi udah 9 mah udah dapat ya, udah aman gitu. Tapi kan ada tambahan. Ya, yang 9 ini yang dari 45.000 tadi, sedangkan yang dari 55.000 itu proporsi dia 34.375. Ya, dan ini harus berapa dividen per lembar saham. Jadi si ini pun 34.000 ini pun dibagi sama jumlah lembar saham biasanya ada 5.000 gitu. Jadi 9 tambah ini, angka ini adalah 15,875 rupiah per lembar saham dividen untuk saham biasanya. Sedangkan untuk saham preferen itu kan nggak ada pokok ya dia ya, karena kan nggak kebagian gitu. Dia cuma kebagian hanya karena ini udah melebihi 9 rupiah per lembar saham biasa si dividen per lembar sahamnya. Jadi di sini dia cuma dapat proporsi yang 55.000 tadi, yang mana proporsi dia itu dihitung adalah 20.625 ini. Dibagi dengan dia berapa yang beredar, saham preferen ada 3.000 gitu kan. Jadi itu dibagi ini sama dengan 6,875 rupiah. Begitu. Ini akan beda kasus gitu ya, kalau misalkan si ini nih, si dividen per lembar saham biasanya dari awal gitu ya, yang ini, angka yang ini. Kalau dari awal dia misalkan udah di bawah 9 atau di bawah 9 rupiah per lembar, maka saham preferen nggak akan kebagian gitu. Jadi yang ini akan jadi 0 gitu kan. Karena dia udah dapat sebetulnya gitu. Kalau dividen yang 100.000 itu sebetulnya harusnya dikhususkan untuk pemegang saham biasa. Tapi di sini entah kenapa ada kondisi dibilangnya kayak gini kan. Gitu. Kalau udah melebihi 9 rupiah per lembar yang mana sudah 20 ini, itu maka si pemegang saham preferen itu ikut berpartisipasi adalah pendapatan dividen sisanya gitu. Di situ sih yang agak memerlukan logikanya di situ gitu, bagaimana pembagian proporsinya dan seterusnya. Untuk yang B, nah ini kayak tadi nih, ini contoh di mana pemegang saham preferen nggak kebagian dividen gitu. Kenapa? Karena di yang kondisi B ini gitu ya, instead of 100.000 yang dividen yang diumumkannya cuma 40.000 saja gitu. Ya benar ya, yang di B itu cuma 40.000. Kalau 40.000, jadi dari tahap yang ini langkah pertamanya untuk dividen per lembar saham biasanya itu kan bukan 100.000 per 5.000, tapi kecil, cuma 40.000 bagi 5.000. Nah di sini angkanya 8, turun dari 20 jadi 8 rupiah per lembar. Nah kalau 8 ini kan belum melebihi 9 rupiah ya. Kalau gitu berarti ya pemegang saham preferen itu belum berpartisipasi dalam pendapatan saham, pendapatan dividen gitu. Jadi istilahnya 0 gitu ya. Jadi pemegang saham biasanya dapat 8 per lembar, preferennya dapat 0 per lembar gitu. Sama sekali nggak bisa. Itu yang B. Karena dia dividennya berkurang. Ya. Kemudian terakhir yang C kita baca, jika saham preferen bersifat kumulatif dan dividennya selama 2 tahun tidak dibayarkan, ya ini kumulatif ya. Kalau kumulatif itu berarti istilahnya preferen ya, hanya berlaku untuk yang preferen. Kalau kumulatif ini biasanya kadang berapa tahun terakhir gitu ya si perusahaan ini nggak bayar ke pemegang saham preferen, maka harus dikompensasikan semuanya gitu ya. Semua yang kemarin-kemarin nggak dibayar berapapun tahun itu harus dijumlahkan semua, diakumulasikan, terus dibayarkan pada waktu ini gitu ketika mau bayar semuanya gitu. Sedangkan kalau non kumulatif itu ya yang kemarin-kemarin nggak dibayar dianggap hilang aja gitu, cuma bayar yang tahun ini, bedanya kayak gitu. Nah sekarang di sini yang nggak dibayarkan ceritanya sebanyak 2 tahun gitu kemarin-kemarin. Berapa dividen akan diterima oleh tiap-tiap jenis pemegang saham jika perusahaan mengumumkan pembayaran total dividen 30.000. Oke. Nah di sini
kita hitung dulu berapa sih dividen per lembar saham preferennya ya. Berapa dividen per lembar saham preferennya. Di sini kita udah tahu gitu ya bahwa dividen per lembar saham preferen karena gitu ya, karena dia ada akumulasi 2 tahun nggak dibayarkan, maka harus dikali 2 gitu ya. Berapapun jumlahnya harus dikali 2 dulu. Kemudian dikalikan dengan berapa dia dividen tahunannya, dikali 8% ya, dividen tahunan 8% di atas itu ada, dikalikan dengan nilai nominal saham preferennya berapa, yaitu Rp100 gitu ya. Sehingga di sini ini dikali ini dapat Rp16, itu adalah dividen per lembar saham preferennya ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa dia ada pengumuman pembayaran dividen 30.000, betul ya, 30.000 gitu kan. Jadi kita hitung berapa sisa dividen yang dapat dibagikan untuk saham biasa gitu. Karena di sini ditanya ya, berapa dividen akan diterima oleh setiap jenis pemegang saham, baik jenis preferen maupun jenis yang saham biasa gitu kan. Nah, di sini dividen saham biasanya masih ada sisa nggak? Kita coba hitung gitu ya. Caranya mirip-mirip kayak yang tadi. Udah diketahui bahwa di sini ada 16 PPS-nya gitu ya, dividen per sahamnya untuk preferen itu 16. Kita cek dulu gitu kan. Kita punya 30.000 alokasinya. Ya, 30.000 alokasinya. Terus kita kurangi dengan tadi, kalau kita punya 16, kita harus bayar 16, ini per lembar saham preferen. Total saham preferen ada berapa? Ada 3.000 lembar ya. Gitu. Jadi Rp16 kali 3.000, ini hasilnya nanti 48.000 ya, 48.000. Nah, lucunya begini, kita punya punya alokasi dividen itu kan cuma 30.000 untuk semua saham preferen. Tetapi di sini kalau kita ngikutin soal gitu ya, dia pengennya dividen tahunan tuh 8% dan dia mau sifatnya kumulasi 2 tahun sekaligus gitu ya. Itu 16 si dividen per sahamnya. Nah, tapi 16 ini kalau kita kalikan dengan semua lembar saham preferen yang dia punya, itu hasilnya lebih gede dari alokasi dividen yang bisa dia kasih gitu. Jadi nggak bisa, intinya seperti itu. Nggak memungkinkan, ini bakal negatif hasilnya. Kita hitung aja, berarti kalau gitu maksimal dia bisa kasih berapa sih dividen per saham preferennya tuh. Kan dia cuma punya maksimal, jadi batas maksimal. Dia kan cuma punya alokasi 30.000 tuh. 30.000 itu dibagi aja dengan 3.000 gitu kan. Jadi per saham preferen, per lembar saham preferen itu dia cuma bisa kasih 10 sebetulnya. Nggak bisa dia kasih 16 ini gitu. Jadi tidak bisa memenuhi dividen tahunan 8% untuk saham preferen gitu. Tapi ya udah gitu, karena ini alokasinya memang segini, ya sudah kasihnya Rp10 saja. Nah, karena ini udah maksimal gitu ya, maka pembagian dividen untuk jenis saham lain yang satunya lagi berarti yang belum kita hitung kan saham biasa. Ya udah nggak ada sisa gitu. Gimana mau ada sisa? Kalau ada sisa tuh kalau gini, misalkan ini ketika 30.000 ini kita kurangkan dengan misalkan ini saham preferennya bukan 16 gitu ya per lembar saham, tetapi dividennya misal cuman 8 gitu ya. Kalau misalkan di sini cuma Rp8, terus kita kalikan 3.000, itu kan masih 16 berapa? 8 kali 3 24.000 ya. Berarti masih ada sisa plus 6.000 di sini. Nah, berarti mungkin 6.000-nya itu bisa dialokasikan ke lembar saham biasa. Ya, caranya di sini hitungnya adalah 6.000 dibagi jumlah lembar saham biasanya kan berapa ribu? 5.000 lembar gitu. Nanti ada angkanya selain 0. Itu nomor 1 gitu aja ya. Nomor 2 itu kita coba lihat, ini lebih singkat sih ya, soalnya juga kita baca dulu sebentar. PT ini mempunyai saham preferen yang beredar dengan nilai nominal saham preferennya 4.000 ya. Dan ini ada dividen 11%. Kalau tadi mungkin yang tadi itu kan 8%, yang ini 11% ceritanya. Ya, ditanyanya berapa besar dividen saham per lembar per tahun? Gampang ya, tadi udah diajarin juga ini per tahun dan nggak ada akumulasinya gitu ya di soal A ini. Jadi tinggal berapa persen dia dividen saham preferennya, 11%, betul ya. Dikalikan dengan nilai nominal saham preferennya berapa? 4.000. Berarti dia jawabannya adalah Rp440 per lembar saham preferen dividennya. Itu yang A. Kalau yang B ditanya per triwulan berapa gitu kan. Kalau per triwulan berarti per 3 bulan. 3 bulan itu kan 1/4-nya setahun gitu. Jadi yang nilai tadi kita tinggal bagi aja 4, ya udah.
per 3 bulan dapat 110, per tahun dapatnya 4 kali lebih banyak gitu kan. Kemudian yang C, jika saham preferen non kumulatif gitu ya. Nah, ini berapa saham preferen yang dapat dibagikan? Oke. Kalau non kumulatif tadi udah dijelasin juga, non kumulatif itu di sini bilang 3 tahun ya, betul lah, tidak membagi ya. Jadi kalau non kumulatif ini dia skip bayar 3 tahun gitu kan. Dia skip bayar 3 tahun, nggak usah dihitung yang 3 itu. Jadi sekarang tahun ini mau bayar dividen ke saham preferen, ya udah sekali aja. Kalau sekali berarti 440 tadi, nggak ada bedanya gitu kan, per lembar saham. Tetapi kalau misalkan yang D ditanya, ini adalah kumulatif ceritanya. Kalau kumulatif maka harus dikompensasi gitu. Kalau dia 3 tahun nggak bayar, ya udah berarti harus dikali 3 gitu. Harus dikali 3, ditebus semuanya pada saat ini ketika dia baru mau bayar. Jadi nilai 440 tadi dikalikan dulu dengan 3, nanti dapat Rp1.320. Itu kalau berapa yang dividen yang dia dapat per lembar saham preferen kalau sifatnya kumulasi, ya kumulatif. Kayak gitu. Terus terakhir di bab ini, di nomor 3, ini agak mikir ya, tapi nggak apa-apa, ada rumusnya. Di sini pertama-tama di abjad A itu disuruh dulu ngitung PPS dan rasio H per P gitu ya. PPS itu rumusnya adalah berapa pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Ya, itu atasnya. Di sini dibilang bahwa pendapatan PPS itu kan pendapatan per saham. Ya, jadi rumusnya adalah pendapatan per saham, maksudnya pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Yaitu dalam hal ini ada dibilangin soal tuh 100 juta ya. Yang paling angka pertama itu 100 juta, itu pendapatan itu sendiri. Nah, terus kan pendapatan per saham BPS itu. Per saham maksudnya per lembar saham, ada berapa yang beredar gitu. Ternyata di sini diketahui 500.000 tuh jumlah saham yang beredarnya, betul ya, 500.000. Jadi PPS-nya itu gampang, tinggal 100 juta dibagi 500.000 aja. Jadi jawabannya Rp200 itu PPS. Lalu masih di abjad yang sama, di yang A, itu ditanya rasio H per P. Rasio H per P itu rumusnya adalah nilai nominal saham biasa. Dalam hal ini 3.000, ada di soal. 3.000 per lembar dibagi PPS gitu ya. 3.000 dibagi PPS. PPS tadi kita udah hitung ada Rp200. Jadi 3.000 bagi 200, maka rasio H per P-nya Rp15. Bukan Rp15, 15 aja ya. Ini rasio soalnya. Gitu. Itu baru yang A ya. Terus yang B kita baca. Jika perusahaan dapat membeli kembali sahamnya dengan harga Rp3.100 per lembar, berapa lembar saham dapat dibeli sebagai pengganti pembayaran dividen kas ya. Nah, di sini perhatikan dulu gitu ya, bahwa di sini nih di atas, di bagian atas di atas abjad yang A itu ada keterangannya di kalimat terakhir. Pada saat ini perusahaan sedang memikirkan untuk membayar dividen kas sebesar 100 per lembar gitu ya. Jadi 100 per lembar tuh. Jadi dia pengen total gitu, dia pengen bayar dividen kas sebesar berapa? Ya 100 per lembar, dan ada berapa lembar nih? Ada 500.000 lembar tadi kan ini. Jadi sebetulnya dia harus punya duit sebesar Rp100 tadi, dividen per lembar dikalikan dengan jumlah lembarnya itu ada 500.000. 500.000 kali 100 adalah 50 juta gitu. Jadi dia harus punya duit 50 juta untuk bisa ngasih dividen kas sebesar 100 per lembar. Gitu. Nah, di B ini ditanya gitu ya. Kalau misalkan dia pengen gitu ya, dia pengen beli kembali sama dengan 3.100 gitu kan. Jadi sebetulnya gini, 500.000 dikali 50 juta ini gitu ya. Anggap dia nggak pengen sepenuhnya bayar pakai tunai gitu ya. Dia nggak sepenuhnya pengen bayar tunai 50 juta ini, tapi dia pengen sebagian dia bayar dengan cara membeli kembali sahamnya gitu dari si pemegang saham. Ya, jadi pemegang saham nggak akan dibayar pakai dividen tunai plek-plekan sebesar 100 per lembar gitu ya, tetapi ada proporsi dari angka tadi yang mana dia beli pakai
pakai pembelian kembali gitu. Harganya berapa? 3.100. Jadi kalau ditanya berapa lembar sih yang bisa dibeli kembali gitu ya, ya berarti sebagai pengganti pembayaran dividen kas, berarti tadi dividen kasnya kan 50 juta gitu. 50 juta dibagi aja dengan tadi 3.100 rupiah ya per lembar gitu kan. Jadi 50 juta bagi 3.100 itu dapat 16.125 lembar yang bisa dibeli kembali gitu kan. Atau kalau mau dibulatin supaya menyederhanakan aja ya naikin satu aja jadi 16.130. Jadi maksudnya begini, dari tadi kan ada 500.000 lembar saham biasa tuh ya. Itu kan. Nah, sekarang anggap dia nggak mau sama sekali ya, nggak mau beli pakai cash 50 juta, tapi 50 jutanya dia nggak mau bayar tunai gitu. Dia pengennya pakai buat membeli kembali sahamnya dengan harga 3.100. Ya berarti berapa lembar saham yang bisa kebeli gitu ya dengan kasih gitu. Ya ini 16.130 lembar yang bisa dia beli kembali gitu ya, sebagai pengganti dia nggak ngasih cash, dividen cash, tapi dia ngasihnya ini pembelian kembali saham yang bisa dibeli sebesar 16.130 lembar. Itu yang B. Kemudian yang C, berapa besar pendapatan per saham, berapa PPS sesudah pembelian kembali saham. Ya, jadi ceritanya nanti akan ada perubahan PPS dari yang ini. Kalau ini kan biasa ya 200. Nanti di C sini akan ada PPS baru gitu ya, PPS baru karena terjadi pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham nanti yang abjad B. Jadi ceritanya berlanjut di sini gitu ya. Rumus PPS baru gitu ya kalau terjadi pembelian kembali saham seperti ini adalah ini di bagian pembilang itu ada apa namanya? Ada berapa pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasanya. Dalam hal ini yang tersedia kan ada 100 juta, betul ya. Kemudian kita kurangkan dulu dengan pembayaran dividen cash yang kita miliki, itu cash yang kita siapkan berapa. Jadi kita udah hitung, kita tersedia 500 juta buat dibagikan. Jadi 100 juta dibagi 500 juta ini dulu gitu ya. Lalu dibagi dengan ini adalah jumlah saham yang beredar mula-mula, yaitu 500.000 ya, betul ya, 500.000 dikurangi dengan tadi yang kita beli itu berapa gitu, yang kita beli kembali berapa, dan tadi kita udah hitung 16.130 yang kita beli kembali. Jadi yang 16.130 itu kan udah nggak beredar sekarang gitu ya, udah nggak beredar, jadi kita keluarkan istilahnya dari perhitungan. Jadi sisa yang beredar ya ini tinggal 500.000 dikurangi 16.130. Jadi PPS barunya pendapatan per saham itu harus saham yang beredar ya. Itu ya ini semua kita hitung nanti dapat angka 103,33 gitu. Ini PPS yang baru, akan berkurang sih PPS-nya, pendapatan per saham yang baru akan berkurang karena terjadi pembelian saham kembali gitu ya. Istilahnya ini mengurangi pendapatan gitu. Memang sih si jumlah saham beredar yang harus dibayarkan juga berkurang gitu ya. Tetapi di sini pendapatannya kan berkurang sebesar 50% gitu. Karena 500.000 5 juta ini gitu ya, angka 5 juta ini 5 juta 50 juta, 50 juta. Angka 50 juta ini kan sudah kita hamburkan untuk membeli kembali saham gitu demi mengurangi jumlah saham yang beredar gitu. Jadi overall PPS-nya pasti tetap berkurang. Ya, berkurang dari yang tadinya 200 menjadi 103,33 rupiah. Nah, di sini kita kasih alasan gitu ya tentang perubahan ini. Tadi yang aku jelasin, ada pengurangan pendapatan yang dibagikan pada pemegang saham. Setelah 50 juta rupiah itu dipakai untuk membeli kembali saham yang telah beredar. Tadinya dia punya 100 juta, berkurang 50 juta, tinggal setengahnya gitu kan. Meskipun demikian, jumlah saham yang beredar pun berkurang sih gitu. Jadi harusnya kalau ini berkurang, jumlah saham berkurang, harusnya kan PPS-nya naik. Tapi itu jika pendapatannya itu si atasnya tetap sama gitu. Di sini penurunan si pembilang ini kan jauh lebih besar daripada penurunan penyebutnya gitu. Jadi akan tetap berkurang, intinya seperti itu ya. Sip.
Kemudian yang D kita ditanya juga selain PPS baru kita ditanya rasio H per P yang baru berapa. Bukan rasio H per P baru, harga pasar baru ya yang D itu ya. Jika saham dijual dengan H per P yang semula, berarti untuk rasio H per P-nya asumsikan tetap pakai yang ini, angka yang kita hitung di awal banget ya, yaitu 15. Maka ditanya berapa harga pasar saham yang baru gitu ya, yang D itu. Oke. Rumusnya harga pasar baru adalah rasio H per P. Udah ada tadi 15 karena kita pakainya yang semula. Terus kita kalikan dengan PPS ya. Karena di sini pengennya harga pasar baru, maka PPS-nya juga PPS yang baru, yaitu 103,33 tadi. Dan dapat 15 kali 103 adalah ini ya, 1.549,95 rupiah. Itu harga saham pasar yang baru. Oke. Jadi kan tadinya emang ada penurunan ya, sebetulnya tadinya 3.000 gitu kan dibilangnya, menjadi 1.500 gitu. Karena pasti dengan penurunan PPS akan mengurangi juga si lembar nilai sahamnya ya. Gitu. Tadinya kan ini 3.000 angkanya, karena PPS lama tadinya 200 kali 15 3.000 gitu. Sekarang yang barunya akan berkurang harga pasar sahamnya. Itu karena PPS juga turun. Lihat bahwa rumus harga pasar baru ini berbanding lurus dengan PPS gitu. Kalau berbanding lurus dengan PPS, maka ya PPS-nya berkurang seperti ini, pasti harga pasar sahamnya juga berkurang secara proporsional. Ya. Oke, yang F kita jawab yang D, yang E sekarang. Ya. Bandingkan dan jelaskan PPS sebelum dan sesudah pembelian kembali saham. Ya. Ya, sebetulnya kalau sebelum pembelian kembali saham kan tadi 200 ya udah kita hitung. Dan setelah kita beli kembali turun jadi 103. Kenapa sih? Karena dipengaruhi oleh pengurangan pendapatan tadi. Di PPS itu kan pendapatan per saham. Jadi pendapatannya itu kan berkurang banyak. Berkurangnya 50% dari 100 juta berkurang jadi 50 juta. Karena 50 jutanya dia pakai buat beli kembali sahamnya gitu ya. Itu. Dan yang F terakhir kita bandingkan dan jelaskan posisi pemegang saham dalam pembagian dividen dan alternatif pembelian kembali saham. Nah, terkait posisi gitu ya dalam hal pembagian dividen, sebetulnya pembayaran dividen dalam bentuk saham yang dibeli kembali, dalam kasus ini kan saham dibeli kembali itu tadi ya, sehingga berkurang tuh saham yang beredarnya. Secara jangka panjang sih sebetulnya bisa lebih menguntungkan ya gitu. Kalau kita lihat dari nilai PPS-nya, meskipun kita lihat kan berkurang gitu. Cuman iya berkurang tuh karena tadi duit si pendapatan yang ada di atasnya itu kan habis dipakai gitu loh. Tapi nantinya gitu ya, kalau kita mengasumsikan bahwa misalkan pendapatannya tuh sama gitu, ini nggak berkurang ya. Jadi kan tahun ini berkurang pastinya karena dia pakai buat beli kembali saham. Jadi untuk sekarang pasti PPS-nya berkurang gitu. Tetapi secara jangka panjang gitu ya, mungkin tahun depannya itu dia pengen ngasih dividennya berapa gitu. Misal sama 100 juta juga. Ya. 100 jutanya itu untuk tahun-tahun ke depan kan pembaginya akan lebih kecil gitu karena saham beredar udah berkurang. Mungkin seperti itu kan. Jadi PPS-nya justru akan bertambah untuk tahun-tahun ke depan. Gitu. Kalau misalkan si pembilangnya ini sama kayak gitu. Ya. Jadi jika perusahaan menggunakan pembayaran dividen kas, maka pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham itu pasti akan berkurang 50% juga kan. Gitu. Jadi sama-sama untuk baik pembelian kembali saham maupun pembayaran kas langsung, pembayaran dividen kas langsung itu akan berkurang sama sebesar 50 juta gitu. Tetapi bayangkan gitu ya, kalau misalkan kita nggak beli kembali saham nih, tapi kita pakainya dividen kas langsung, maka kan pembaginya itu tetap berapa? Tetap tadi, angkanya tetap 500.000 lembar saham gitu. PPS-nya akan jadi sama dengan 100 gitu kan. Beda sama kalau kita beli kembali ya, dalam hal ini justru akan jadi 103 gitu karena pembaginya berkurang. Oleh karena itu sebetulnya dalam hal ini bisa jadi dia keputusan yang tepat gitu ya, at least secara jangka panjang. Kayak gitu. Ini yang bab 7 sampai situ aja. Ada pertanyaan dulu kah? Ada? Ya Pet, itu yang C-nya tuh yang tadi gimana sih, yang 100 juta kurang 5, ya kurang berapa sih itu teh?
Betul. 50 juta. Ya itu tuh dapatnya dari mana sih? Tadi itu. Oke, ya. Sebetulnya PPS baru itu kan cuman pendapatan per saham gitu kan. Pendapatannya bagi sahamnya ada berapa lembar. Ya, lamanya kan nggak masalah segitu kan. Nah, untuk pendapatan barunya ya, awalnya gitu ya, awalnya kita punya 100 juta itu kan disetujui, di sini juga udah ada 100 jutanya kan. Ya. Cuman setelah kita melakukan pembelian saham kembali tadi ini nih, yang di B ini ya, ada pembelian saham kembali sebesar 1.630 lembar saham dibeli kembali. Itu kan untuk kita membeli kembali saham kan butuh duit. Nah, ceritanya duitnya itu kan katanya juga diganti gitu, penggantian. Jadi 100 juta ini berkurang sebesar ini ya, sebesar ya, berapa sih yang kita beli untuk kita bisa dapat 1.630 lembar tadi gitu. Dan di sini tadi udah disetujui juga bahwa pembayaran dividennya itu pengen sebesar 50 juta gitu. Ya. Jadi terlepas dari nanti ini PPS barunya, terlepas dari apa namanya, mau kita pakainya dividen tunai atau dividen kayak gini nih dalam bentuk pembelian kembali saham gitu ya, 50 jutanya mau kita pakai buat apapun, itu akan ada perubahan gitu. Tapi perubahannya untuk pendapatan pasti akan berkurang ya, 100 juta awal dikurangi, kita tadi udah dipakai 50 jutanya itu untuk membeli kembali saham gitu kan dalam kasus ini. Terus dibagi ya, lembar saham yang beredar juga berkurang karena yang udah kita beli kembali itu kan berarti udah nggak beredar gitu, udah berupa treasury istilahnya. Jadi di sini pembaginya 500.000 dikurangi 16.130 ini ya udah berkurang gitu. Belum? Oke. Kita sekarang coba lihat ke yang halaman 347 ya. 347 ini bab 8. Nah, kalau di bab 8 ini kita ngomongin kebijakan dividen. Di dalam kebijakan dividen ini ada nanti tentang pemecahan saham gitu ya, gitu-gitu. Kita coba baca yang nomor 1 dulu. Di sini dikasih akun-akun gitu ya, akun-akun pengisi ekuitas. Terdiri dari saham preference sebesar 50 juta, saham biasanya 15 juta, ada capital surplus 85 juta, laba ditahan 500 juta, dan sehingga kalau itu semua dijumlahkan, dapatlah ekuitas total 650 juta. Nah, di sini yang sedang dicanangkan adalah pemecahan saham ya, dari 2 lembar saham lama ditukar menjadi 3 lembar saham baru gitu. Jadi kalau gini ceritanya ya, kalau misalkan jumlah lembar saham itu sendiri meningkat seperti ini kan meningkat ya, dari 2 jadi 3 itu ada peningkatan jumlah lembar saham. Itu akan berimbas pada nilai nominalnya itu ya, per lembar saham itu akan turun secara proporsional gitu. Jadi dia tetap mempertahankan totalnya kayak gitu kalau dikalikan. Harga saham sekarang adalah 6.000 per lembar, Rp6.000 per lembar gitu ya. Pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham termasuk di dalam laba ditahan. Laba ditahannya ada 500 juta kan. Berarti di sini ya di dalam laba ditahan itu 500 juta itu sebetulnya itu termasuk ke pendapatan yang kalau di PPS itu pendapatan ya berarti ada di laba ditahan ini 500 juta. Dan ya sekarang posisi seperti itu. Oke. Sekarang kita coba bahas dulu yang A, pengaruh pemecahan saham bagi PT ini ya. Pemecahan saham gitu ya secara umum tadi udah sempat bilang juga, pada umumnya kalau pemecahan saham itu kan dari satu saham itu dipecah menjadi 2 atau lebih atau berapapun lah, yang pasti secara jumlah lembarnya itu bertambah gitu. Jadi yang pertama-tama itu akan mengakibatkan peredaran lembar sahamnya bertambah, itu pemecahan tuh. Dari tadi 1 jadi 2, kalau dalam kasus ini 2 saham jadi 3, jadi itu udah pasti bertambah jumlah lembar sahamnya. Tetapi pada waktu yang sama itu akan mengurangi nilai nominalnya ya. Supaya apa? Supaya kalau dikalikan tetap sama gitu. Jadi kalau misalkan bertambah pemecahan saham dari 1 jadi 2 itu kan berarti jumlah lembar sahamnya nambah 2 kali itu ya, lebih banyak gitu. Tapi nilai nominalnya jadi turun, jadi setengahnya kayak gitu yang dimaksud dengan proporsional dan mempertahankan jumlah jika mereka berdua dikali gitu ya. Kemudian yang B, berapa perubahan harga yang diharapkan terjadi sesudah pemecahan saham ya. Apakah ada perubahan harga gitu ya setelah pemecahan saham ya, kita lihat dulu aja. Tadi itu kan berarti kita punya 100.000 lembar saham ya, bener ada di itu tuh di akunnya. Saham biasa yang dalam tanda kurung itu ya, di sebelah 15 juta rupiah.
itu saham biasanya sebesar 100.000 lembar, masing-masing kan 150 tuh ya. Nah, karena terjadi pemecahan dari 2 menjadi 3, maka jumlah lembarnya sendiri kan bertambah ya. Tadi 100.000 jadi 150.000. 2 jadi 3 kan gitu. Ini kan 100.000 itu kan anggap satunya 50.000 ya. Jadi kan 2 itu 100.000 menjadi 3 jadi 150.000 lembar. Kayak gitu. Nah, sekarang berapa penurunan harga nilai nominal sahamnya? Berarti harus secara proporsional. Kalau kita kalikan 2 ini 100.000 kali 150 kan 15 juta ya. Dan kita udah setujui bahwa ada pemecahan jadi naik dari 100.000 jadi 150.000 lembar, maka sini harus turun. Turunnya harus jadi berapa ya? Yang pasti kalau dikalikan 2 ini harus sama dengan jika yang ini dikali ini gitu. Sehingga per lembar sahamnya sekarang turun di 100 rupiah nilai nominalnya gitu. Ya. Sehingga memang perubahan harga saham itu ya ada terjadi ya. Per lembar saham tadinya nominalnya 150 jadi tinggal 100. Ada terjadi penurunan sebesar 50 gitu. Tetapi nggak mengubah struktur modal ya. Dan yang dimaksud salah satu dengan struktur modal itu bahwa ya yang namanya si saham biasanya kalau ditotalkan tetap 15 juta gitu. Itu yang dimaksud dengan tidak mengubah. Hanya nilai nominalnya saja yang memang turun. Kalau itu pasti kalau terjadi pemecahan saham seperti ini. Lalu yang C, berapa dividen kas maksimum yang dapat dibayarkan pada saham biasa pada posisi sebelum dan sesudah pemecahan saham. Oke, sekarang kita coba dulu sebelum ya. Ya, jadi seperti biasa yang namanya dividen kas maksimum itu rumus biasanya ya berapa sih duit yang kita alokasikan untuk bisa kita bagikan kepada pemegang saham gitu kan. Kemudian dibagikan dengan berapa jumlah saham yang beredar sekarang gitu. Nah, tadi di sini keterangannya adalah bahwa pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham gitu, dividen untuk pemegang saham yang bisa dibagikan itu ada dalam laba ditahan gitu ya. Tepatnya berapa nggak tahu gitu kan. Dalam laba ditahannya proporsi berapa? 50% dari laba ditahan nggak dibilang. Ya udah, jadi kita asumsikan saja, anggap ya udah semua dari laba ditahan itu dalam halnya 500 juta. Berarti 500 jutanya anggap sebagai pendapatan yang tersedia semuanya bagi pemegang saham untuk dibagikan sebagai dividen kayak gitu. Jadi dividen kas maksimum untuk yang sebelum pemecahan saham itu adalah tadi yang tersedianya 500 juta dibagi jumlah yang beredar. Kalau posisi lama kan berarti yang ini, yang 100.000 ya. Jadi 500 juta bagi 100.000 lembar itu adalah tersedia Rp5.000 per lembar saham. Itu kalau sebelum pemecahan saham. Kalau sesudah, maka ya ininya tetap sama ya, laba ditahan kan nggak berubah, 500 juta dibagi yang barunya ini 150.000 lembar, lebih banyak. Jadi untuk per lembarnya sendiri akan menurun sebetulnya menjadi tinggal Rp3.333,33 per lembar saham. Kayak gitu. Lalu yang D, bandingkan jawaban A dan B gitu ya dengan kondisi jika perusahaan membayarkan dengan 50% dividen saham. Jadi bandingkan jika kalau tadi kan asumsinya langsung dividen tunai ya gitu kan, dividen tunai. Gimana kalau 50% itu pakai dividen saham gitu ya. Nah, bedanya gini. Kalau dividen saham itu pasti bisa mengubah struktur modal perusahaan. As in ya ingat ya tadi struktur modal itu tadi ingat ya bahwa ini nih meskipun kita lakukan pemecahan, tapi kalau kita kalikan kan tetap ya di akun saham biasanya di ekuitas ini kan tetap 15 juta ya. Tapi kalau di sini anggap dia si soal D ini dia pengen kita berandai-andai bahwa kalau ada dividen sahamnya juga gitu ya, nggak cuma dividen tunai, apa yang akan terjadi gitu kan. Ya jawaban singkatnya sebetulnya pasti akan mengubah struktur modal perusahaan. Kenapa? Karena si akun saham biasanya itu nggak akan 15 juta, pasti akan bertambah, akan lebih dari itu kayak gitu. Akan bertambah. Itu mengubah struktur modal, bahwa struktur modal sahamnya akan bertambah kayak gitu ya. Jadi beda gitu. Kalau cuma pemecahan saham seperti pada abjad A dan B ini ya tidak akan mengubah struktur modal. Itu perbedaan pertamanya ya kalau kita disuruh membandingkan. Terus setelah terjadinya dividen saham, komponen saham biasa tadi akan bertambah gitu kan, sebanyak berapa persen dividen saham yang diumumkan. Sebagai akibat gitu kan, laba bertahannya akan berkurang gitu. Kenapa? Karena kita beli dividen saham ya pakai laba ditahan salah satunya gitu.
kita kasih dividen saham, itu pakai laba ditahan juga, jadi akan berkurang pastinya gitu kan. Nah, semuanya akan mengubah nilai kapital surplus. Kalau nilai kapital surplus sebetulnya cuma selisihnya aja gitu. Jika nilainya jika jumlahkan dengan saham biasa serta laba ditahan akan menyebabkan total modal pemegang saham itu sama ya dengan kondisi sebelumnya. Jadi untuk total ekuitasnya sendiri itu bakal sama sih harusnya ya. Bakal sama gitu. 650 juta tetap 650 juta, cuman strukturnya akan berbeda. Strukturnya itu berarti saham biasanya bertambah, laba ditahannya berkurang, ya. Terus kalau ada selisih di antara keduanya, maka penyeimbangnya supaya semuanya tetap sama itu kapital surplus itu nilainya tinggal menyesuaikan saja. Itu kalau kita disuruh membandingkan pemecahan saham gitu ya, kayak kasus A dan B dengan jika terjadi dividen saham. Lalu yang terakhir yang E, jelaskan perbedaan antara pemecahan saham dan dividen saham. Ya, tadi ya struktur modal yang ada berubah gitu kalau pakai dividen saham. Namun kalau pemecahan saham itu nggak mengubah struktur modal, namun jumlah modal pemegang saham akan tetap sama dalam kedua skenario tersebut. Jumlah modal itu adalah total ekuitas ya, gitu. Lalu kita baca yang nomor kedua, PT Bagi-Bagi mempunyai struktur modal 70% utang dan 30% modal saham. Ya. Jadi yang namanya struktur modal itu kan terdiri dari utang dan kalau saham itu berarti modal sendiri sama aja gitu ya. Jadi di sini ceritanya 70% itu utang, 30% modal sendiri atau saham. Perusahaan memperkirakan anggaran modal untuk investasi di tahun akan datang 300 juta ya, itu anggaran modal untuk investasi ya. Jadi untuk investasi pun harus ada modalnya gitu, 300 juta. Nah, cuman 300 juta itu kalau misalkan 70% utang dan 30% saham, maka dari 300 juta tadi gitu yang dibutuhkan, itu 70% akan dibiayai, 70% dari 300 jutanya akan dibiayai oleh utang, dan 30% sisanya baru pakai modal sendiri atau saham kayak gitu. Jika perusahaan melaporkan laba bersih sesudah pajak, ini laba bersih sesudah pajak itu berarti ini sebetulnya harusnya bisa dibagikan ya, ini pendapatan yang bisa dibagikan kepada pemegang saham, itu 200 juta. Dan melakukan kebijakan teori residu dividen, berapa rasio pembayaran dividen. Oke, ini nggak susah sih ya, asal udah tahu template-nya. Yang pertama, kita catat dulu berapa sih pembiayaan baru atau investasi yang kita butuhkan. Tadi udah dibilang 300 juta gitu ya, 300 juta kita butuhkan untuk tahun yang akan datang. Kemudian kita tulis juga berapa kira-kira laba ditahan yang tersedia. Ini maksudnya laba ditahan yang tersedia sebagai dividen gitu ya, sebagai pendapatan yang dapat dibagikan. Itu sebesar 200 juta tadi ya. Lalu yang ketiga kita catat juga modal yang diperlukan. Modal yang diperlukan ini 30 berapa proporsi modal sahamnya gitu ya. Di sini dibilang proporsi modal saham 30%. Jadi modal yang diperlukannya adalah ya 30% dikalikan pembiayaan baru ini ya 300 juta. 30% dari 300 juta itu 90 juta. Dan itu kita hitung dividen dengan rumus ini laba yang ditahan ya dikurangi modal yang diperlukan. Itu adalah dividen kita. Oke, dapat sekian 110 juta. Dan terakhir untuk menjawab berapa rasio pembayaran dividen, rumusnya adalah rasio pembayaran dividen ya. Itu adalah ini dividen dibagi laba ditahan yang tersedia dalam kasus ini. Jadi 110 juta bagi 200 juta itu adalah 0,55, itu rasio dividen yang dibayarnya gitu ya. Atau rasio pembayaran dividen 0,55 ini. Gitu. Lalu yang nomor 3 terakhir di bab ini, saham PT Persatuan dijual dengan harga Rp90 per lembar. Ya. Ada saham per lembar 90 dijualnya. Saham akan dipecah dari 2 lembar menjadi 3 lembar. Ya, diasumsikan pemecahan saham tidak berpengaruh terhadap harga pasar saham, berapa harga saham setelah pemecahan saham. Ya. Tadi kita udah cerita-cerita juga akan beda ya sebetulnya gitu. Kalau sebelumnya itu 90 ya, tadinya kan 90. Sekarang pemecahan saham dari 2 menjadi 3. Berarti ini kan bertambah ya, pemecahan saham ya pasti bertambah jumlah lembar sahamnya, tapi berarti akan berkurang tuh si harga saham per lembar berkurang gitu. Berkurang sebesar apa? Ya prinsipnya sih
gimana ya, kalau misalkan sebelumnya kalau kita kalikan ya 90 kali 2 gitu kan, sebelumnya 180 kan ya, 180, maka ini nih sekarang bertambah jadi 3. Nah 3 dikali apa harus tetap sama-sama 180 gitu kan, jawabannya 60 gitu. Jadi harga saham barunya 60 per lembar gitu. Itu sih, itu doang kalau yang ini. Oke, ada pertanyaan yang bab ini? Bab 9 ya, di halaman 380 sampai 381. Ini kalau bab 9 ini judulnya biaya modal gitu ya. Kita literally menghitung, biasanya yang ditanya tuh berapa biaya dari modal ini, berapa biaya dari modal itu. Nah, modal-modal tuh ada apa aja? Ada beberapa macam ya. Ada modal obligasi, atau obligasi itu dikenal dengan sebutan utang jangka panjang gitu ya. Terus ada modal saham biasa, ada modal saham preferen, bahkan ada modal laba ditahan kayak gitu. Itu sih yang 4 besarnya ya kalau ditanya biaya modal gitu. Dan untuk setiap modal-modal barusan yang udah disebut itu ada rumusnya masing-masing gitu. Ada di PPP sebetulnya, di buku juga gitu ya. Tapi untuk kepentingan pembahasan ini mungkin untuk mempercepat, langsung ditunjukin aja ketika kita masukin rumusnya gitu ya. Oke, nomor 1 kita baca dulu. 380. PT Pasar ini saat ini mempunyai obligasi. Nah, ini berarti udah harus curiga gitu ya, bahwa ini adalah ditanya biaya modal obligasi atau biaya modal utang jangka panjang berapa. Nah, di sini bilang bahwa dia punya obligasi 10% dengan tingkat pengembalian jatuh tempo atau TPJT-nya 12%. Perusahaan dapat menerbitkan obligasi baru dengan tingkat pengembalian jatuh tempo yang sama, 12% juga. Jika tingkat pajak perusahaan 25%, berapa biaya? Ini tanya, berapa biaya utang setelah pajak perusahaan ya. Itu berarti ini ditanya biaya utang jangka panjang obligasi itu kan. Nah, di sini kita yang diketahuinya kan cuma sedikit ya, cuman ini biaya utang sebelum pajaknya 12%, dan yang ditanyanya adalah biaya utang setelah pajak gitu. Ya. Oke, jadi gini, rumusnya gitu ya. Rumus untuk menghitung biaya utang setelah pajak itu tinggal biaya utang sebelum pajak dikalikan 1 dikurangi berapa persen pajaknya gitu ya. Biaya utang sebelum pajaknya udah disebut 12%, dikali 1 dikurangi pajaknya diketahui 25%. Jadi 12% dikali 75% ya, yaitu 9%. Itu adalah biaya utang setelah pajak, titik, gitu aja. Itu kadang diketahuin cuma ini aja sih gitu ya. Jadi info sisanya sebetulnya nggak penting dalam hal ini. Oh ya, terus satu lagi gitu ya, hati-hati kalau misalkan ada jebakan dan ditanya berapa biaya setelah pajak untuk biaya modal lain selain obligasi ya. Kalau ini namanya utang kan pasti ya, kalau utang ini biasanya ada hubungannya sama pajak gitu, ya, sama bunga, sama pajak gitu. Tapi kalau biaya modal lain seperti saham biasa, saham preferen, bahkan laba ditahan itu nggak mungkin ditanya ada pajak-pajaknya gitu. Kalau ditanya ada pajak-pajak, nol jawabannya biasanya seperti itu. Tapi ini karena obligasi ya, maka memang ada gitu biaya utang setelah pajak. Oke, kita baca nomor 2. PT Pasar merencanakan menerbitkan saham preferen sebesar Rp100. Nah, ini berarti akan ditanya biaya modal saham preferen ya, kemungkinan besar. Jadi nilai saham preferennya itu kan Rp100 ya, dengan dividen sebesar 11%. Ya, dividen saham preferennya 11%. Terus harga saham preferen di pasar saat ini adalah Rp97. Ini harga saham pasar ya. Harga pasar saham preferen 97. Perusahaan harus membayar biaya penerbitan sebesar 5% dari harga pasar ya. Sehingga hasil bersih yang diterima adalah 92,15. Ceritanya begitu. Berapa biaya modal saham preferen? Nah, benar ceritanya itu. Ini juga gampang. Kalau ditanya berapa biaya saham preferen ya, biaya modal saham preferen, rumusnya adalah dividen saham preferen dibagi hasil penjualan saham preferen. Di mana dividen saham preferen diketahui tadi 11%. 11% dari apa? 11% dari nilai nominal saham preferennya itu Rp100. Jadi 11% kali Rp100, ntar jawabannya 11 gitu kan. Dibagi dengan hasil penjualan saham preferen. Hasil penjualan saham preferen di sini diketahui itu yang di bawah ya, 92,15 gitu.
92,15 itu dapatnya dari 97, ya itu kan harga saham preferen. Ini kan hasil penjualan gitu kan. Jadi sebetulnya dia bisa jual dengan 97. Ya. Hasil penjualan saham preferen ini bisa aja 97, tapi dikurangi itu dengan biaya 5% tadi gitu. Jadi pembaginya hasil penjualan bersih ya pengennya gitu, 92,15 bukan 97 gitu. Karena 97 itu belum dikurangi biaya, belum bersih istilahnya, masih kotor. Jadi pembaginya 92,15, nanti dapat berarti 11 dibagi 92 itu 11,94% ya. 11,94% itu adalah biaya modalnya, biaya modal saham preferen. Ya, dan memang jangan kaget untuk menjawab berapa biaya modal semua modal-modal ini, memang biasanya dalam persen sih gitu. Ya, oke. Terakhir nomor 3, kita lihat PT ini mempunyai target struktur modal berupa 40% utang dan 60% saham. Tingkat pengembalian jatuh tempo obligasi 12%, tingkat pajak perusahaan 25%. Perusahaan belum mempunyai, tingkat pajak tadi, perusahaan mempunyai biaya modal rata-rata tertimbang 13,1%. Berapa biaya modal saham biasa? Oke. Jadi gini, kalau ada diketahui info tentang ini, biaya modal rata-rata tertimbang 13,1% itu adalah BMRT gitu ya. BMRT ini adalah semacam menjelaskan biar simple, semacam biasanya perusahaan itu punya modal tuh banyak gitu. Ya, nggak cuma saham preferen doang, nggak cuma obligasi doang, biasanya penggabungan dari semua itulah gitu ya. Jadi bisa ada 3-4 jenis, dalam kasus ini ceritanya ada 2 jenis permodalan dia tuh. Dan untuk setiap jenis permodalan gitu ya, ada obligasi, ada saham biasa, itu pasti ada biaya mengendap di sana gitu ya. Nah, di sini kita tulis dulu semua sumber modal kita, dibilang ada obligasi dan ada saham berarti ya. Utang, obligasi itu proporsinya 40% dan saham itu 60% proporsinya. Nah, biaya utang gitu ya, biaya untuk obligasi itu berapa? Tadi rumusnya yang ini ya. Yaitu biaya utang sebelum pajaknya berapa? Biaya utang sebelum pajaknya di sini 12% ya. Biaya utang sebelum pajaknya 12%. BTW bisa bingung, biaya utang sebelum pajak dalam hal ini adalah sama dengan TPJT ya gitu. TPJT dikalikan tadi 1 dikurangi pajaknya 25%. Kebetulan ini kalau nggak salah sama persis dengan ini ya, 9% gitu kan. Jadi udah ada biayanya 9%. Nah, dengan adanya BMRT ini kita harus tambah kolom baru, kita hitung biaya tertimbangnya berapa. Biaya tertimbang itu gampang, tinggal proporsi kalikan biaya dia aja. Jadi biaya tertimbang untuk utang itu adalah sekian. Nah, tinggal dikalikan aja. Gitu kan. Nah, di sini yang diketahui adalah BMRT-nya. Ya, anggap 2 ini kita nggak tahu berapa gitu ya. Ini nggak tahu berapa dulu gitu. belum ada. Yang kita tahu ini berarti ini masih kosong gitu kan. Yang kita ketahui di sini adalah 13,1% BMRT-nya atau 0,131 gitu kan. Dan BMRT ini adalah sum gitu ya, penjumlahan dari biaya tertimbang semua sumber modal kita. Berarti kalau ini kosong berarti kan kita bisa ya udah selisihnya aja. Ini BMRT dikurangi ini berapa? Ini tambah ini pokoknya harus sama dengan BMRT gitu. Jadi ini kita udah dapat segini gitu kan. Dan ini pertanyaan akhir ditanya berapa biaya modal saham biasa, berarti yang pengen diketahui kan yang ini. Ya, ingat tadi bahwa ini adalah ini kali ini. Berarti ini adalah ya ini dibagi ini proporsinya. Berarti biayanya ini ya 15,833% ini gitu. 15,83% itu biaya modal saham biasanya. Itu yang nomor 3. Ada pertanyaan bab 9? Kita lanjut ya bab 10. Bab 10 ini kalau soal latihannya sendiri paling panjang, paling ribet sih. Tapi asal ada template sih aman harusnya gitu. Ini mah bab 11, ini bab 10 ya. Bab 10. Bab 10 ngomongin pengaruh dan struktur modal. Ya. Dan ini penting banget gitu ya, biar cepat nanti harus bikin semacam template gitu ya. Nanti bentuknya seperti ini, ntar sambil dijelasin juga sambil jalan untuk bab 10 ini.
Ini kalau dilihat di halaman 441 bab 10 ini infonya juga paling banyak gitu kan, paling ngejelimet juga. Yang penting kita tahu masukinnya gimana gitu ya. Ini kan malas baca, jadi ini aja langsung lihat ke yang di atas tabel A tuh ya, ada pertanyaan akhirnya adalah menurut analisis Anda struktur modal mana yang menghasilkan pengaruh terbaik gitu kan. Jadi pertama-tama ya objektif kita di paragraf itu gitu yang panjang ini, buatlah rencana pembiayaan secara grafis yang dapat digunakan untuk membandingkan alternatif struktur modal 0%, 30%, dan 60%. Nah, ini alternatif struktur modal tadi yang 0%, 30%, dan 60% itu ada di tabel A yang bawah itu tuh, ada itu ya, lihat rasio utang paling kiri 0, 30, dan 60%. Sama di halaman setelahnya yang tabel B jumlah lembar saham biasa yang rasio utangnya 0%, 30%, dan 60%. Di situ keterangannya itu yang alternatif perbandingan itu semua ya. Lalu yang kedua, pada tingkat ini selain yang grafis itu berarti disuruh menghitung ini yang kedua. Pada tingkat LSBP itu adalah laba setelah bunga dan pajak gitu ya. Berapa saja terdapat penggunaan rasio utang yang akan menghasilkan PPS yang sama. Nah, ini teknis nanti pakai aljabar hitungnya gitu ya. Sama terakhir, menurut analisis Anda struktur modal mana yang menghasilkan pengaruh terbaik? Oke ya. Pertama-tama kita kudu bikin minimal 3 ya. Kita kudu bikin minimal 3 tabel pertama-tama. Ya, tabel pertama itu untuk alternatif ini rasio utang 0%, oke. Lalu tabel kedua itu untuk ini, untuk alternatif kedua yaitu rasio utangnya adalah 30%. Dan yang ketiga, alternatif ketiga, rasio utang yang 60%. Itu siapin, dan juga ini kan lihat tabel yang kedua teratas tuh ya, penjualan dan perhitungan laba sebelum bunga dan pajak. Itu ada probabilitas penjualan. Probabilitasnya itu ada 25%, 50%, dan 25%, itu kita salin juga gitu ya. Terus kita hitung LSBP-nya itu sendiri berapa ya. LSBP itu adalah kalau di tabel yang kedua teratas tuh ya, itu ada di itu ya, laba sebelum bunga dan pajak, itu LSBP yang kita salin. Yang 0,25 itu kan 0 tuh ya. Terus yang 0,5 itu 2 juta, dan yang 0,25 paling kanan tuh 4 juta. Jadi ini kita salin juga LSBP-nya 0 ya. Yang strip tuh, tanda strip itu 0, kemudian 2 juta dan 4 juta itu sebelahnya ya. Terus kita kurangi dengan bunga ya. Bunga itu lihat infonya di tabel A yang paling bawah. Lihat bahwa untuk rasio utang 0% ini ya, bunganya yang kolom 4, lihat kolom 4, tingkat bunga per tahunnya adalah 0%, betul lah 0,0%, jadi kita tulis dikurangi bunga 0%. Kalau 0% ya udah, ini 0 semua gitu, kosong di sini akunnya ya. Setelah itu LSBP dikurangi bunga, dapat laba kena pajak namanya. Ya berarti ini kurangin 0 kan tetap ini gitu kan, ini kurangin 0 juga tetap ini, sekian ya. Kemudian dikurangi lagi dengan pajak, si laba kena pajaknya. Pajaknya berapa? Pajaknya infonya itu ada di halaman 442. Bukan, itu mah soal lembar saham biasa, nggak salah. Pajak sama semua untuk semua kasus ya, di situ diasumsikan pajak perusahaan sebesar 30%. Jadi ini selalu 30% pasti. 30% dikali apa? 30% dikalikan ini laba kena pajak. Begitu juga dengan yang ini ya. Nah, 30% kali ini. Nanti dikurangi ya, laba kena pajak dikurangi pajak, dapat laba bersih sesudah pajak gitu kan, tinggal dikurangi aja seperti itu. Ini juga dia dapat jumlah lembar saham biasanya. Nah, untuk ini nih, untuk ngisi ini jumlah lembar saham biasanya kita baru lihat ke yang halaman 442 tadi infonya. Perhatian untuk rasio hutang 0% seperti kita ini ya, jumlah lembar saham biasanya lihat di kolom paling kanan itu ada 113.550, tapi itu ingat itu dalam seratusan, jadi kita tambah nolnya 2 gitu kan, udah dicatat seperti itu, beres. Nah, kita ngitung PPS sekarang ya, kita ngitung PPS itu rumusnya adalah ini, laba bersih sesudah pajak dibagi dengan jumlah lembar saham biasanya. Begitu juga dengan yang ini, oke, ini bagi ini,
Terus kita hitung PPS yang diharapkan. Nah, PPS yang diharapkan ini, kita pilih PPS gitu ya. Ini kita ada beberapa PPS kan, ada yang 0, ada yang ini gitu kan. Untuk yang diharapkan itu kita pilih yang probabilitasnya paling tinggi kayak gitu. Jadi PPS yang diharapkan dan kita dalam kasus ini adalah yang 50% punya. Yaitu yang ini 0,12. Itu PPS kita yang diharapkan ya. Lalu kita hitung standar deviasi dari PPS. Standar deviasi dari PPS tinggal pakai rumus saja STDF. Terus kita ya yang di drag adalah PPS ini semua gitu untuk semua kemungkinan. Oke. Kayak gitu. Terakhir koefisien variasi dari PPS adalah rumusnya ini standar deviasi dibagi PPS yang diharapkan kayak gitu aja. Mungkin ini nggak banyak keluar sih, cuman asal tahu aja bisa ditanya. Mungkin untuk soalnya nggak ditanya juga ya kayak gitu. Itu baru tabel pertama. Nah, tabel berikutnya yang dua lagi sebetulnya prinsipnya mirip ya. Secara cepat aja. Tadi kita udah setuju bahwa yang pertama 0% dan yang kedua itu untuk rasio utang 30%. Kita bikin juga nih kayak gini sama. Oke. Yang beda adalah LSBP mah tetap sama ya, bener nggak? Ini LSBP ini untuk semua 0, 2 juta, dan 4 juta. Ya. Sama dengan ini 0, 2 juta, dan 4 juta. Itu titik tolaknya dari situ dulu. Cuman yang beda adalah bunga. Ya. Lihat di tabel A, ya, kolom 4, bunganya itu 11%. Kalau yang rasio utang 30%. Sehingga gitu ya. Ini kita dapat bunga ini 11% dari apa? 11% dari hutang jangka panjang perusahaan. Dalam hal ini dia udah hitungin gitu ya di kolom kelima tabel A. Bunganya itu kalau 11% itu setara dengan 318.315. Dan kalau bunga mah semua sama, oke. Kayak gitu. Sekarang kita hitung laba kena pajak, tinggal dikurangi aja. Ini berarti kan 0, LSPP-nya dikurangi ini negatif hasilnya ya. Ini juga dikurangi aja, LSPP kurangi bunga, begitu pula ini LSPP kurangi bunga ya. Dikurangi pajaknya 30%, sama kayak ini, nggak ada bedanya. 30%. Nah, kalau negatif ya, kalau laba kena pajak negatif atau 0, maka dia nggak kena pajak gitu. Oke. Jadi yang kena pajak hanya yang ini nih, positif hasilnya 30% kali laba kena pajak, ini juga sama ya. Kemudian kalau ini laba bersih sudah pajak tinggal dikurangi aja. Ini kan 0, pengurangannya jadi tetap ini. Dikurangi aja, kurangi aja. Jumlah lembar saham biasa lihat di mana nih? Lihat di ini halaman 442 ya. Rasio utang 30% itu jumlah lembar saham biasanya adalah 7885. 78885. Tambahin nolnya 2. Oke. Kayak gitu, hitung PPS. PPS rumusnya tadi laba bersih sesudah pajak dibagi jumlah lembar saham biasanya ya. PPS yang diharapkan itu ambilan 50% punya probabilitas paling tinggi, yaitu ini. Salah. Maaf. PPS yang diharapkan, enggak. Tadi ada kekeliruan, maaf. PPS yang diharapkan itu adalah, rumusnya bukan ambil plek-plek, tapi ini 25% dikali dengan PPS yang ini 0, tambah 50% kali PPS yang ini, yang biru ini, ya, tambah 25% kali PPS yang merah ini. Ya. Ini kebetulan sama dengan ini, jadi tadi dikiranya sama. Gitu. Tapi ini beda, karena rumusnya seperti ini sebetulnya. 25% kali ini, tambah 50% kali ini, tambah 25% kali ini. Gitu ya, jadi rata-rata lah gitu. Oke, PPS yang diharapkan ini, standar deviasinya tinggal ya di drag aja, dan sebetulnya lagi-lagi ini dalam hal ini kalau nggak salah sih sebetulnya nggak diminta, asal tahu aja gitu, bisa keluar deh. Oke, terus berikutnya terakhir ini yang 60% punya juga sama ya gitu. Sama prinsipnya, yang pasti PPS-nya nanti kita dapat ini semua PPS yang diharapkannya tadi, nggak kali-kaliin aja ya. Ini biasanya nggak dipakai ya. Sip. Jadi yang beda ini LSPP sama bunga itu ada di tabel A ya, 1.399.950 perak gitu. Laba kena pajaknya ya
tinggal dikurangi aja kan, ini kurangi ini kurangi ini, kurangi pajak 30% dari ini dan ini gitu kan. Kalau ini negatif nggak kena pajak kayak gitu. Dan ini info dapat dari tabel B ya. Sip. Sebetulnya itu untuk yang perhitungan A itu ditanyakan secara grafis ya, rencana pembiayaan secara grafis. Nah, tapi itu kita nggak bisa ngitung itu sampai kita jawab pertanyaan kedua. Pada tingkat LSBP berapa saja terdapat penggunaan rasio utang yang menghasilkan PPS yang sama ya. Caranya kita harus menghitung ini. Bandingkan rasio utang 0 dengan 30, bandingkan rasio utang 30 dan 60, dan bandingkan rasio utang 0 dan 60%. Kayak gitu. Jadi rumusnya adalah, ya ini pakai aljabar aja, 1 dikurangi pajak kita 30%, betul ya, dikalikan LSBP dikurangi 0, dikurangi 0, dikurangi, ya 0 kurangi 0 ini apa? Kita bisa lihat di sini. Nah ini, ya. Ketika kita disuruh membandingkan itu, antara struktur modal 0, 30, 60, dan pada tingkat mana saja terdapat PPS yang sama, berarti kan ini, rumus PPS itu ini semua. Jadi kita menyamakan gitu ya, kalau kita dapat yang 0% dengan 30% gitu. Ya. Oke, kita ini tetap ditampilkan, terus kita minimize. Ya, oke kita coba ya, 1 dikurangi pajak, ini 0% ya, ini 0% punya. Terus yang ini 30% punya ceritanya ya. 1 kurangi pajak berarti 1 kurangi 30% ya. Dikalikan LSBP dikurangi bunga ya. Dikali LSBP-nya ini kita mau cari, jadi kita nggak usah ganti ya. Kali LSBP tetap LSBP, dikurangi bunga, bunganya kan 0 tuh kalau 0% tuh ya. Di tabel A ada tadi ya. Jadi 0 kuranginya, terus dibagi dengan apa namanya? J. J itu adalah apa? J itu adalah apa namanya? Jumlah yang 1 juta tadi yang beban bunga ya. Terus sama dengan, nah ini yang 30% punya yang sebelah kanan ya, yaitu 1 kurangi pajak sama kali LSBP dikurangi bunga. Bunganya adalah 381.000 ya. Ya gitu, kurangi 381.000 dibagi dengan J. J-nya adalah jumlah lembar saham 78885 kayak gitu. Nah, ini div SP ini 0, selalu 0 ya kalau dalam kasus kita. Jadi nggak usah dipikirkan gitu. Kalau udah ada gini tinggal di apa namanya, kita tinggal cari LSBP aja gitu, pakai pindah-pindah ruas ya, kayak gitu. Apalagi yang harus diketahui, nanti dapat LSBP-nya sekian gitu kan, sehingga bisa dibilang bahwa pada tingkat LSBP sekian penggunaan rasio 0% dan 30% itu akan menghasilkan PPS yang sama. Itu kesimpulannya. Jadi yang kita mau cari adalah ininya gitu kan. Tadi ini ASBP yang di ruas kiri maupun kanan ini emang sengaja nggak dimasukin, itu kita mau cari itu sampai dapat ini. Oke. Ya, tadi nggak ada yang lupa ya, ini pajak 0,3. Terus ini LSBP itu dikurangi bunga ya, ada di tabel A. Dibaginya ini, pembaginya ini adalah PPS jumlah lembar saham biasa yang ada di tabel B halaman 442 untuk rasio utang 0 dan 30% turut-turut. Yang berikutnya kita bandingkan rasio utang 30% dan 60%. Ya, sama kayak tadi. 1 dikurangi pajak, dikali LSBP, dikurangi ini bunga untuk rasio 30%. Bunganya untuk rasio 30% tadi tag kan bener 381 sekian bagi berapa ini? 700. Ya ini jumlah saham biasa 30% kan ya. Gitu. Ini juga sama, 1 kurangi pajak dikali LSBP dikurangi bunga jika 60% itu kan 1.039.000 dibagi jumlah sahamnya ada 4422000, betul. Oke. Nanti tinggal cari LSBP-nya dapat sekian. Kesimpulannya adalah pada tingkat LSBP ini penggunaan rasio utang 30% dan 60% itu menghasilkan PPS yang sama. Terakhir kita bandingkan juga yang 0 dan 60% gitu. Kalau ada 3 pasti kita ngitung 3 kali gini gitu ya. 0 dan 60% itu berarti ini sama ya. Berarti yang ini 0 berarti sama kayak yang ini nih. Ininya sama persis. Gitu kan.
kurangi, ya sama persis ya ini ya. Ini nih, yang ruas kiri di sini sama persis dengan yang ini ya. Dan yang 60% berarti ruas kanan yang di sini itu sama persis dengan yang ini. Oke. Nanti dapat LSBP-nya ya segini. Jadi pada tingkat LSBP segini, penggunaan rasio utang 0% dan 60% menghasilkan PPS yang sama. Nah, ini semua, kesimpulan-kesimpulan ini semua berguna untuk kita gambar grafiknya. Kayak gitu. Ya. Grafiknya seperti ini, dan titik potongnya itu adalah, apa namanya, titik potongnya itu adalah ya LSBP tadi, gitu. Jadi grafiknya itu untuk sumbu X itu ada LSBP-nya, dan untuk sumbu Y itu PPS-nya, gitu. Terus kita kan ada 3 alternatif rasio utang ya, ada yang rasio utang 0%, 60%, dan 30%. Tiap-tiap punya garis sendiri, kita bedakan warna aja. Misalkan yang oranye ini rasio utang 0%, yang merah itu 30%, dan yang biru itu 60%. Ya, kayak gitu. Nah, terus kita gambar gitu ya garisnya. Gambar garisnya kita bisa pakai gini. Misal kita lihat dulu ke yang rasio utang 0% ya, 0%. Tadi rasio utang 0%, tabel pertama, itu kan LSBP-nya ada 0, 200.000, dan 400.000, betul ya. Dan untuk setiap ini punya pasangan PPS-nya masing-masing, betul ya. 0 pasangan dengan 0, 200.000 pasangan dengan ini, dan 400.000 pasangan dengan ini. Nah, ini kita bikin titik-titiknya di sini, gitu. Jadi untuk 0% ya, nih, kalau kalian perhatikan, LSBP 0% itu yang oranye nih ya. Tadi kalau ingat, LSBP 0 itu pasangan PPS-nya tuh 0. Berarti ini bikin titik di sini, ya. Kemudian LSBP 2 juta dalam hal ini 0,2 gitu ya. Itu pasangan PPS-nya tadi berapa? Pasangin gitu, bikin titik di sini, ya. Dan untuk LSBP 4 juta itu juga pasangan PPS-nya berapa tadi? Tarik ke sini, bikin titik di sini. Nanti bikin garis lurus, dapat gitu. Lakukan hal sama untuk yang merah dan yang biru ini gitu ya. Makanya kalau untuk yang merah, kalau Anda ingat kan nanti LSBP-nya itu kalau 0 ya, yang merah dan biru untuk rasio utang 30-60%, itu PPS-nya akan negatif tadi. Makanya ini di sini pasangannya, bikin titik-titik juga ke atas, tarik garis lurus kayak gitu. Cuman memang si ini nih, 3 tadi ini dan ini ya, berguna untuk ini nih, ada titik potongnya kan. Misal gini ya, 0% dan 30%, merah dan oranye ya. Merah dan oranye berarti titik potong di sini nih. Ini kan. Berarti kalau kalian tarik ke bawah, LSBP-nya itu berapa di sini? LSBP-nya tadi 0 dan 30 itu adalah yang ini. Nah, LSBP-nya segini berarti. Kita tarik bawah dapat segitu, 0,1 sekian gitu ya. Itu juga titik potong yang ini berguna untuk apa? Ini jawab yang ini gitu ya. Pada level ini kan disuruh menganalisis rasio utama yang terbaik. Nah, tergantung level LSBP-nya. Kalau LSBP-nya di bawah ini, di bawah 1249050, rasio utang 0% yang memberi pengaruh terbaik. Kenapa? Karena di sini nih, di bawah ini, di sekitar sini kan kalau lihat oranye yang paling tinggi gitu ya. Berarti oranye itu 0%, berarti rasio utang 0% dan menghasilkan pengaruh terbaik gitu. Tapi kalau di tepat di sini, perpotongan antara merah dan oranye ini tepat berarti sama dengan ya. Berarti 0, merah dan oranye sama aja gitu, sama-sama baik gitu. Kalau di antara LSBP yang ini nih, antara sini sampai sini ya, alias dari 12 ini lanjut ke 188 itu yang ini nih. Antara 30% dan 60%. Berarti sampai sini. Ya. Itu yang terbaik adalah yang mana kita lihat. Yang merah ya, benar nggak? Yang merah tuh paling tinggi di sini, tengah-tengah sini. Ya. Yang merah tuh punya 30%. Jadi rasio utang 30% yang berpengaruh terbaik. Kalau di perpotongan antara 30 dan 60 itu berarti yang di sini ya. LSBP-nya berapa? Antara 30 dan 60 tuh. Ini 188. Tepat di 188, LSBP-nya 30 dan 60% sama-sama ya, sama-sama paling tinggi, nggak ngaruh gitu.
Asal jangan pilih yang oranye aja, ini nggak nyambung gitu. Ini di bawah sendiri. Terakhir di atas 188 LSBP-nya berarti itu kan di ranah yang biru ini paling tinggi terus sampai akhir gitu. Rasio utang 60% yang beri pengaruh terbaik, itu analisisnya gitu. Itu bab 10. Ada pertanyaan? Terakhir kita coba lihat ke bab 11 halaman 473. Jadi di bab 11 ini kan biasanya ditanya soal sewa guna usaha gitu. Intinya ada aktiva, kita bisa sewa di sewa guna usaha ini atau kita bisa beli gitu. Biasanya seperti kasus ini agak panjang ya ceritanya, cuman intinya mah disuruh membandingkan sih mana yang terbaik ya. Lebih murah jatuhnya antara kalau sewa guna usaha atau kalau beli gitu. Oke, jadi di sini yang A dulu kita lihat ya. Jadi kita bandingkan gitu. Jadi kita ada beberapa tahap. Yang pertama itu kita bikin perhitungan kalau kita pakai sewa guna usaha. Terus yang B itu kita bikin perhitungan kalau kita pakai alternatif membeli, dan terakhir kita membandingkan mana yang lebih baik gitu. Untuk yang menggunakan sewa guna usaha, kita pertama-tama cari dulu arus kas setelah pajak dengan sewa guna usaha ya. Nah, di sini lihat tuh yang di bold ya, sewa guna usaha di soal yang di bold. Di sini kita perlu bikin tabel, kolom-kolomnya ini semua gitu ya. Yang penting ini pembayaran guna usaha untuk setiap tahun kita menyewa. Di sini durasi penyewaan 5 tahun, jadi kita bikin tahunnya itu 1 sampai 5 ya. Terus diketahui juga bahwa pembayaran sewa guna usaha tahunannya 5 juta. Berarti 1 sampai seterusnya selalu 5 juta. Cuma memang di akhirnya ada nilai residu lah ya, dalam tanda kutip. Ini adalah 4 juta, karena di akhir dibilang bahwa pada akhir penyewaan, penyewa guna usaha dapat membeli mesin tersebut seharga 4 juta gitu. Jadi ini ceritanya 4 juta ini yaitu ketika habis beres nyewa mau beli seharga 4 juta. Udah gitu. Ini pembayaran sewa guna usaha gini doang, sisanya sama tiap tahun, ceritanya konstan. Kolom berikutnya kita tulis pajaknya berapa. Di sini diketahui pajaknya itu paling atas, di atas sewa guna usaha itu ada ini diasumsikan perusahaan dikenakan pajak penghasilan sebesar 25%. Berarti pajaknya 25%. Semuanya dikalikan dengan pembayaran sewa guna usaha ya. Nih, 25% dikalikan ini semua. Untuk yang terakhir nggak usah. Terus kita hitung arus kas keluar sesudah pajaknya berapa. Tinggal dikurangkan aja. 5 ini dikurangkan ini. Pembayaran dikurangi pajak. Ini semua ya. Ini kan 0, jadi tetap seperti itu. Beres. Sekarang kedua, kita hitung nilai sekarang dari arus kas keluar dengan tingkat diskonto. Apakah diketahui? Ada ya tuh. Di soal abjad yang A, di A2 ketahui tingkat diskonto 10%. Jadi kita lihat ke tabel FBNS 10% dengan periode 1 sampai 5 salinlah segini angka-angkanya. Sementara untuk yang kolom ini tinggal nyalin dari sini aja kayak gitu. Ya. Dan tahun kelimanya dijumlahkan dua ini. Dapat 7750000 kayak gitu ya. Jadi jangan double, nggak usah lah, pusing ya. Gitu. Ini kan disalin dari buku ya, dari tabel FBNS 10%, karena tingkat diskon diminta 10%. Terus kita kalikan dapat NS nilai sekarang dari arus kas keluar. Tinggal dikali-kalikan saja seperti ini ya. Nanti jumlah NS dari arus kas keluar disamkan dapat sekian. Oke, seperti itu. Itu di-keep dulu. Ini perhitungan untuk yang opsi nyewa guna usaha. Sekarang yang B kita masuk, ini opsi membeli. Ya. Pertama kita bikin dulu tabel biaya bunga tahunan untuk kepentingan pajak selama 5 tahun ya. Kolom-kolomnya sama ya. Kalau ini 5 tahun, pasti ini juga 5 tahun ya, membeli juga gitu. Dan ini namanya membeli itu, berarti pasti kita ada yang namanya pembayaran. Kita lihat ke yang itu, yang di bold, membeli. Harga mesin sekian, 20 juta ya. 20 juta itu ada di pokok pinjaman awal tahun pertama gitu. Jadi istilahnya lu masih ngutang pokok sebesar 20 juta di tahun pertama teh ya. Kayak gitu, di awal tahun ya 20 juta. Mempunyai umur 5 tahun, bagus. Mesin pembelian mesin akan dibiayai dengan pinjaman selama 5 tahun dengan bunga 15%. Nah, ini nih pembayaran akhir tahunnya 6 juta per tahun. Jadi ini pembayaran pinjaman 6 juta dari tahun 1 sampai tahun kelima, nggak beda ya. Gitu. Nah, udah dua kolom ini aman, udah tahu dari mana ya. Dan sekarang kita hitung ke pembayaran, ada bunga dan ada pokok cabang-cabangnya tuh. Bunga itu kan dicatat 15%. 15% itu dari apa? 15% dari pokok pinjaman awal tahunnya. Kalikan dapat sekian ya.
pokoknya adalah sisanya. Berarti pembayaran pinjaman dikurangi bunga. Ya, sekian. Ya. Pokok pinjaman akhir tahunnya adalah pokok pinjaman awal tahun dikurangi pokok yang lu bayar pada tahun itu. Ini berarti sekian juga ya. Seperti itu. Tahun kedua itu polanya sama. Ya, ini mah kan nggak berubah. Kita mulai dari sini. Ini adalah ya, ini 2 juta ini, 20 juta maaf, dikurangi 17 juta. Dikurangi 17 juta maaf. 20 juta dikurangi pokok 3 juta atau salin aja dari sini sebetulnya. Pokok pinjaman akhir tahun itu akan jadi pokok pinjaman awal tahun berikutnya gitu. Bunga 15% kalikan ini, pokok adalah bunga pembayaran pinjaman dikurangi bunga ya, nanti dapat pokok pinjaman akhir tahun yang mana polanya akan balik lagi ke sini ya. Seperti itu dan seterusnya sampai akhir. Cuman mungkin bedanya itu di tahun terakhir ini akan ada penyesuaian ya. Jadi ini sampai pokok pinjaman akhir tahun di sini kan akan jadi pokok pinjaman awal tahun di sini. Bunganya 15% dikalikan ini. Pokoknya adalah pembayaran pinjaman dikurangi bunga. Ya, dan ini nggak usah dihitung. Nggak ada guna juga. Kita cuma pengen tahu sebetulnya yang ini ya. Bunganya yang penting. Supaya apa? Ini kita ingin salin ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya tuh ada biaya pinjaman, ini disalin semua, terus ada biaya pemeliharaan, ada di soal nih. Perusahaan akan membayar kontrak pemeliharaan dan biaya asuransi serta biaya lain sebesar 1 juta per tahun. Nah ini 1 juta semua per tahun. Ya, terus penyusutan tadi dibilang ada pakai straight line gitu ya. Itu berguna untuk ini, ada tabel, ada kolom penyusutan. Rumusnya adalah 20 juta ya, ini kan dia belinya 20 juta tanpa nilai residu pakai straight line selama 5 tahun, berarti 20 juta bagi 5 itu adalah 4 juta tiap tahunnya kayak gitu. Nah ini nih kolom bunga ini kita tinggal kopas plek-plek dari sini, ini semua kan jadi ini gitu. Itu gunanya si tabel ini ya. Total pengurangan itu adalah sum dari biaya pemeliharaan, penyusutan dan bunga, berlaku untuk setiap tahun gitu ya. Kalau pajak ya tinggal tadi pajak penghasilan kan dibilang 25% dikali total pengurangnya gitu setiap tahun. Oke. Terakhir arus kas keluar sesudah pajaknya adalah rumusnya ya, pembayaran tambah biaya pemeliharaan dikurangi pajaknya. Setiap tahun begitu. Udah beres untuk yang perhitungan opsi membeli. Terakhir ini kita satu lagi. Ini kan masih arus kas sesudah pajak yang belum di-adjust dengan FBNS. Sekarang kita sama kayak yang tadi kita adjust dengan FBNS. Yang kita salin adalah arus kas sesudah pajak ini. Ini semua kita salin ke sini gitu kan. Terus kita salin tabel diskontonya tuh yang 10%. Ini semua dari buku. Terus kita kali-kalikan gitu kan. Dikalikan, disamkan, nanti dapat jumlah NS dari arus kas keluar. Ya. Nah, ini terakhir yang C kita bandingkan. Yang kita bandingkan adalah ini, tabel NS ini antara yang sewa guna usaha ini dengan yang ini, gitu kan. Ini cuman ditaruh side by side doang sih biar kelihatan gitu kan. Ternyata intinya gitu ya, lebih murah jumlah NS dari arus kas keluar dengan opsi membeli. Kan depannya 1 yang depannya 2 gitu. Jadi kesimpulannya adalah opsi membeli lebih disukai gitu. Kita pilih pokoknya jumlah NS dari arus kas keluar lebih kecil. Dalam hal ini kebetulan ya lebih kecil membeli gitu dari perhitungan-perhitungan tadi kan. Seperti itu. Bab 11 ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sip. Kalau begitu itu akhir dari penjelasan hari ini gitu ya. Untuk bab 12 dan yang merger itu teori semua, mungkin bisa baca-baca sendiri aja nanti. Oke, terima kasih semua.